Perkenalkan, Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kelompok kami akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai transfer membran aktif dan pasif, beserta dengan video praktiknya. Kami terdiri atas 4 anggota, yaitu Emanuel Sepamahani kelas seksi F, Clint Malintong kelas seksi A, Antonius Del kelas seksi B, dan Nicholas Fidelito Kenandi kelas seksi C. Apa itu transfer membran aktif? Transfer aktif adalah proses pergerakan molekul melintasi membran seluler melalui penggunaan energi seluler untuk memompa molekul melawan gradien konsentrasi. Selanjutnya adalah mekanisme transfer membran aktif. Mekanisme transfer aktif berupa transfer partikel-partikel melalui membran semi-permeable yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Baik, selanjutnya adalah pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melewati membran dengan cara memainkan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di dalam luar sel. Transport ini dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma untuk menggunakan sumber energi berupa ATP, APT. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Satu buah membran sel dengan fosfolipid bilayer dan juga satu protein yang nantinya akan menjadi tempat untuk transport Na+ dan K+. Ini bisa teman-teman lihat, ini menunjukkan lingkungan luar dari sel, kemudian yang bagian bawah menunjukkan lingkungan dalam dari sel. Transport aktif memiliki ciri di mana setiap transport yang dilakukan harus memerlukan adanya ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber tenaga. Pada pompa Na+ dan K+ juga diperlukan adanya ATP. Baik, kita langsung saja untuk melihat bagaimana Na+ dan K+ terpompa pada sel. Pada tahap pertama, protein membuka ke arah dalam, kemudian nantinya akan dimasuki oleh 3 buah ion Na+. Maksudnya 3 buah ion Na+ akan menyebabkan ATP dari dalam sel yang dihasilkan oleh mitokondria masuk dan menempel ke arah protein. Setelah ATP menempel pada protein, maka akan terjadi polarisasi di mana ATP akan meninggalkan satu gugus fosfatnya sehingga berikatan dengan protein. Kemudian ATP akan berubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Ini ADP dan ini fosfat yang menempel pada protein. Menempelnya fosfat pada protein akan menyebabkan perubahan bentuk dari protein, sehingga protein akan membuka ke arah luar. Setelah membuka ke arah luar, maka 3 Na+ dari dalam sel akan dikeluarkan. Sudah. Kemudian 2 ion K+ dari luar sel akan masuk ke dalam protein. Sudah terlihat di sini. 2 ion K+ dari luar sel akan masuk ke dalam protein. Kemudian masuknya 2 ion K+ ini akan menyebabkan depolarisasi, yaitu pelepasan ion fosfat. Lepasnya ion fosfat akan diikuti dengan perubahan bentuk dari protein, membuka ke arah dalam, kemudian ion K+ dari luar sel akan dimasukkan ke dalam sel. Setelah protein kosong, kembali siklus berulang, 3 buah Na+ akan masuk ke dalam protein. Dan sekarang transfer membran pasif. Apa itu transfer membran pasif? Transfer membran pasif adalah fenomena biologi yang terjadi secara alami dan tidak memerlukan sel untuk mengeluarkan energi untuk mencapai gerakan. Salah satu jenis transfer membran pasif adalah osmosis.
Osmosis merupakan pergerakan air melintasi membran semipermeabel dari area dengan konsentrasi air tinggi ke area dengan konsentrasi air yang lebih rendah. Dan mekanisme transport membran pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semipermeabel dan tidak memerlukan energi. Pada kali ini saya akan mempraktekkan salah satu contoh peristiwa transport membran pasif osmosis yang mana melakukan percobaan terhadap kismis. Saya akan merendam kismis di dalam larutan air panas dicampurkan dengan gula untuk memperlihatkan proses osmosis yang terjadi dan pengaruh konsentrasi terhadap peristiwa osmosis. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama sendok, kemudian wadah, lalu gula pasir, kismis, dan air panas. Pertama, kita campurkan gula dan air panas di dalam wadah. Lalu aduk hingga merata. Lalu, masukkan beberapa kismis di dalamnya. Setelah itu, tunggu beberapa saat. Setelah kita tunggu, bisa dilihat perubahan dari tekstur kismis tersebut menjadi lebih lunak. Air juga berubah menjadi lebih kecoklatan dan terdapat seperti minyak di permukaan air tersebut. Dari percobaan tersebut, saat kismis direndam dalam larutan air panas, akan terjadi perpindahan air secara osmosis dan sel kismis keluar menuju ke larutan. Perpindahan ini terjadi karena sel kismis yang hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis. Peristiwa ini mengakibatkan sel kismis kekurangan air sebagai isi sel. Akibatnya terjadi plasmolisis yang mengakibatkan menurunnya tekanan turgor. Akhirnya kismis menjadi lebih empuk dan lembek. Kemudian terjadi penurunan berat kismis yang mana terjadi akibat perpindahan air dari sel kismis ke larutan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.